Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus bagi kekristenan memiliki posisi yang sangat terang benderang. Bahkan agama saudara sepupu kita juga mengakui bahwa dia adalah manusia suci. Pengertian kata suci sangat jelas bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya manusia yang pernah ada di dunia ini yang tidak mengenal dosa. Artinya, Yesus Kristus tidak berdosa. Dan ini bisa kita lihat dari seluruh track record Yesus Kristus selama hidup di dunia ini. Bahkan, Yesus Kristus juga satu-satunya manusia ilahi yang memiliki otoritas untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Segala yang dilakukannya dipersaksikan banyak manusia. Bahkan kematiannya di kayu salib diikuti puluhan, bahkan mungkin ratusan ribu pasang mata. Semua ini juga dicatat oleh banyak manusia dan ditulis oleh murid-murid Tuhan. Jadi, segala perbuatan Yesus Kristus tidak memerlukan klaim sepihak dari Yesus Kristus sendiri. Karena segala perbuatannya disaksikan banyak mata. Jadi, sekalipun Yesus Kristus adalah manusia ilahi dan tidak berdosa, tetaplah banyak mata bisa melihat dia. Yesus hanya memberi penguatan terhadap pernyataan para saksi mata dan para muridnya tentang dia. Sebagai contoh, seperti yang tertulis di kitab Yohanes 13 ayat 13. Marilah kita membacanya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Alkitab mempersaksikan bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Jadi, firman Allah yang menjadi manusia itu sudah pasti sama sucinya dengan Allah sendiri. Dan karena firman Allah, maka pemilik firman itu adalah Allah sendiri. Artinya, memang firman itu adalah Allah itu sendiri. Mengapa bisa? Jawabannya bisa kita sajikan dengan sangat simpel. Apa sih yang tidak bisa dilakukan Allah? Logikanya, dia hendak menjadi apapun, pasti dia akan mampu melakukannya. Yang pasti, dia memilih menjadi sesuatu karena Allah memiliki rencana dengan itu. Jadi, jangan memiliki pikiran bahwa Allah menjadi manusia semata. Konsep itu yang harus dilihat di Alkitab. Bukan dari konsep kedangkalan otak kita semata. Apalagi bila hanya dengan kacamata kitab suci al-langit. Alkitab dengan jelas mengatakan firman itu adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Kalau Anda mengatakan tidak bisa, itulah kedangkalan pikir akibat pengaruh al-langit. Dengan demikian, kita memiliki dua buah kesimpulan yang sangat valid berdasarkan kitab suci kita dan kitab suci agama sepupu kita. Kesimpulan yang tidak terbantahkan. Yang pertama, Yesus Kristus adalah firman Allah yang sangat suci. Yang kedua,
Yesus Kristus, sekalipun dia adalah manusia ilahi, tetaplah dia adalah manusia real yang nyata dan keberadaannya tercatat di sejarah. Kedua kesimpulan ini diperlukan hanya untuk memperlihatkan sebentuk konsep nalar pikir yang sehat bagi umat jimat. Umat Kristen sendiri tidak memerlukan dua kesimpulan ini, karena umat Kristen tidak memerlukan pendapat umat jimat mengenai iman kekristenan. Sementara umat jimat tetap memerlukan kesimpulan itu dikarenakan mereka sendiri tidak hanya menyangkal Alkitab, bahkan apa yang tertulis di kitab sucinya sendiri juga dibantah. 1001 alasan yang menyesatkan yang diberi penceramahnya, tetap itu yang akan diterimanya. Jadi, pernyataan-pernyataan di kitab sucinya sendiri sebenarnya tidak terlalu vital lagi. Semua mereka serahkan pada apa yang dikatakan penceramahnya. Inilah situasi yang mengerikan, dikarenakan mereka tidak mengerti isi al-langit. Saudara-saudara yang terkasih, dari dua kesimpulan sederhana itu bisa dipastikan tidak akan ada manusia seperti Yesus Kristus, terlebih di dalam kesuciannya. Jangan pernah membandingkannya dengan Nabi Kutim, karena tidak akan pernah apple to apple. Tidak mungkin membandingkan Yesus Kristus dengan seorang manusia yang disebut nabi yang di sepanjang hidupnya bergelimang dengan dosa, terlebih dalam pembunuhan dan percabulan. Timbullah pertanyaan, mengapa kekristenan tetap membolehkan Yesus Kristus digambar? Mengapa Nabi Kutim tidak diperbolehkan digambar wajahnya? Disinilah perbedaan secara nalar sehat. Yesus Kristus sudah pasti dikenal orang banyak, dan di sepanjang hidupnya seluruh orang yang bertemu dengannya dapat mengenalinya dengan baik. Dengan demikian, orang langsung tahu bahwa itu adalah gurunya, itu adalah gembalanya, itu adalah Tuhannya. Banyak pernyataan-pernyataan Yesus Kristus yang senada dengan pengakuan para muridnya itu, seperti "Akulah gembala yang baik, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus." Jadi, memanglah Yesus Kristus tidak perlu memproklamirkan dirinya secara bombastis, tetapi dia memperoleh pengakuan dari manusia serta Bapanya, yaitu Allah Yahweh, memproklamirkan Yesus Kristus adalah anak yang dikasihi Bapa, sebagaimana tertulis di Matius 3 ayat 16 sampai 17, di Matius 17 ayat 5, di Markus 9 ayat 7, dan di Lukas 9 ayat 35. Marilah dari salah satunya kita membaca dari Matius 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Anda dapat membayangkan ayat-ayat di atas sama sekali tidak seperti klaim seseorang yang murtad dari kekristenan.
yang mempelintir ayat-ayat tersebut, di mana dia mengatakan Yesus Kristus adalah hamba dari Sang Bapa. Begitu banyak orang yang murtad dari kekristenan menjual jiwanya dengan model seperti ini. Dia mempermainkan Roh Kudus yang pernah berada di dalam hatinya. Inilah bentuk dosa yang tidak berampun. Pengertian hamba di kekristenan sebenarnya memiliki arti yang lebih dalam dibandingkan yang ada di umat jimat. Relationship di kekristenan jauh lebih akrab dari sekedar hubungan tuan dan hamba. Tingkatan hubungan antara manusia dengan Tuhan justru memperlihatkan kedekatan antara seorang anak dan bapanya, yang berarti setiap orang Kristen akan mewarisi kerajaan sorga. Saudara-saudara yang terkasih, mengenai posisi hamba diperjelas melalui pesan Yesus Kristus kepada seluruh murid-Nya, agar dalam bekerja mereka berlaku bagaikan seorang hamba ketika melayani sesama. Artinya, merendahkan hati. Dan itu ditunjukkan Tuhan ketika dia membasuh atau mencuci kaki ke-12 murid-Nya. Dan inilah yang menghancurkan ketinggian hati seluruh murid-Nya. Pernahkah Anda melihat contoh ini dari Nabi Kutim? Inilah yang membuat umat Kutim berbeda dengan umat Kristen. Konsep berpikir mereka benar-benar menghamba kepada Allah, tetapi berbeda dalam melayani sesama. Karena itulah Yesus Kristus menjabarkannya dengan lebih spesifik dengan berkata, ketika kita melayani sesama dengan penuh kasih, maka itu berarti bahwa kita juga sudah melayani Tuhan. Melayani sesama, itulah kunci yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Bukan membenci atau bahkan memerangi sesama manusia. Inilah yang saya maksud, bahwa Kutim tidak layak disandingkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus sendiri pernah mengalami transfigurasi di gunung yang tinggi seperti tertulis di Matius 17 ayat 1 sampai 13 dan Markus 9 ayat 2 sampai 8 serta Lukas 9 ayat 28 sampai 36 ketika dia bersama 3 murid-Nya Yakobus, Petrus, dan Yohanes menaiki gunung tersebut dan Tuhan berbicara dengan Musa dan Elia. Ketiga murid Tuhan melihat wajah Yesus Kristus yang tidak mampu mereka tatap, dikarenakan memendarkan cahaya yang gilang gemilang. Itulah cahaya ilahi dirinya. Setelah prosesi itu berakhir, mereka kembali dapat melihat gurunya, gembalanya, dan Tuhan mereka itu. Bagaimana dengan Nabi Kutim? Apakah Anda percaya Kutim manusia suci? Apakah Anda tidak merasa aneh? Mengapa manusia yang hidup sejaman dengan Kutim dapat melihat Kutim? Bahkan Kutim mati di pangkuan istri termudanya. Mengapa kemudian sekarang tidak diperbolehkan menggambarnya? Marilah, kerahkan nalar logika Anda. Apakah sang nabi ketika menyetubuhi istri-istrinya juga dipenuhi dengan cahaya ilahi ini? Kok rasanya Tuhan menjadi iseng banget membuat lelucon yang tidak lucu seperti ini? Hanya mempermainkan nalar umatnya sendiri. Saya sangat sedih melihat betapa rusaknya nalar umat ini
dengan menerima lelucon ini begitu saja. Bahkan sedemikian rusaknya, hendak menempatkan Kutim pada posisi setara dengan Allah. Benar-benar terlalu memaksakan untuk memuliakan Kutim tanpa mengenalinya dengan nalar sehat. Ini adalah hal yang paling rusak, serusak-rusaknya, dengan menyekutukan Allah dengan manusia yang penuh dengan dosa. Begitu banyak kisah di al-langit yang memperlihatkan betapa rusaknya Kutim, yang dengan senak perutnya menempatkan Allah sebagai pesuruhnya untuk menurunkan ayat-ayat yang bisa dipakainya untuk menutupi dosa-dosanya. Seorang penceramah umat jimat pernah berkata bahwa Kutim tidak hancur jasadnya di dalam tanah, bahkan akan menebarkan aroma wangi. Apakah Anda percaya itu? Yang jelas, nabi Anda mati karena racun. Setelah sakit yang parah, dia mati, dan mayatnya tidak langsung dikubur, karena para sahabatnya berharap bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga, seperti yang terjadi pada Yesus Kristus. Tetapi setelah 3 hari, dengan segera dia dikuburkan, dikarenakan mayatnya sudah sangat bau dan mengeluarkan cairan kuning kehijauan. Bacalah kitab sucimu dengan seksama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu banyak sebenarnya hal-hal yang sama sekali tidak masuk akal yang diajarkan Kutim dan para sahabatnya. Sebagian besar lelucon ini sudah disadari para umatnya. Segala hal yang berbau busuk ini, sebagian besar mereka simpan di bawah alam sadarnya. Demikian juga para penceramah mereka. Mereka mulai banyak yang meninggalkan kisah-kisah bombastis ini dan mulai mengemas ajarannya dengan cara baru. Mereka sudah tidak mampu lagi mempertahankan keajaiban Nabi Kutim karena memang tidak pernah ada. Mulailah mereka mengandalkan pengajaran dengan menebarkan agama jimat dengan versi agama Kristen. Jadilah agama gado-gado dari Tuhan yang gado-gado juga. Sebagian lain mencoba bertahan dengan menampilkan sisi terang al-langit dan Kutim yang tetap mengambil topik melalui ajaran-ajaran dari Alkitab. Bahkan tanpa malu-malu mengambil langsung pengajaran Yesus Kristus. Umatnya berlinang air mata dalam keharuan dan keteduhan hati. Andai kata saja mereka tahu bahasa sorga al-langit, semua akan terang benderang bagi umat ini. Betapa nalar mereka dipermainkan para penceramahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan dalam bekerja tidak pernah tanggung-tanggung dan selalu tuntas. Dia mati di kayu salib untuk memulihkan seluruh ciptaannya dan bagi seluruh umat Tuhan. Dia menganugerahkan keselamatan. Demikian juga bagi umat Kutim. Tuhan juga memberi kesempatan bagi mereka untuk mendengarkan kabar keselamatan itu. Dan pada saat ini, seluruh umat jimat sudah mendengar kata Injil. Kata Injil ini yang dipelintir di kitab suci mereka. Sayangnya, mereka tidak mau bertanya kepada kalangan ahli kitab atau kekristenan. Akibatnya, segala sesuatu mengenai kekristenan mereka tafsirkan berdasarkan kitab suci mereka sendiri. Inilah yang membuat mereka kebingungan, karena akan tetap berada pada dua aliran mainstream,
antara Al-Langit dan Alkitab. Dengan demikian, mereka tidak akan pernah bisa memperoleh kebenaran bila mereka masih tetap memakai kacamata agama mereka sendiri. Sementara Alkitab sedemikian tegas mengatakan tidak akan ada lagi nabi setelah Yohanes Pembaptis. Yang ada adalah nabi-nabi palsu yang akan mengacaukan firman Tuhan. Dan nabi palsu ini dialah antikristus. Sangat jelas sekarang, semua pilihan keselamatan hidup itu dikembalikan Tuhan kepada seluruh umat manusia dalam merespon keselamatan hidup. Inilah sifat Allah yang universal, yang memperlihatkan bahwa Dia juga mengasihi umat jimat agar mereka juga memperoleh keselamatan. Sadarlah, wahai umat jimat. Sadarlah, wahai umat kutim. Karena Tuhan yang di balik tirai, seperti yang disebut Al-Langit itu, sebenarnya tidak peduli ke Anda. Sampai kapan Anda mau dipermainkan ajaran dualisme seperti itu? Ingatlah, kapan Anda mati, tidaklah Anda ketahui. Yang pasti, Anda sudah mendengar tentang Yesus Kristus. Kesempatan menerima anugerah keselamatan itu tidak dapat lagi Anda peroleh setelah Anda mati. Hanya Yesus Kristus yang mengasihi Anda. Sekali lagi, sadarlah. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.